Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Digital Art. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat undangan digital dalam bentuk video menggunakan PowerPoint. Sebelum menonton, ya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian klik lonceng agar supaya dapat notifikasi, serta jika video ini bermanfaat silahkan di like dan share. Baik, pertama kita sudah sediakan template dulu. Template nanti bagi yang belum punya, nanti link downloadnya saya sertakan pada deskripsi video ini. Untuk mengedit template ini, untuk membuat template kita tidak membuat dari awal, namun kita akan mengedit template yang ada. Cara mengeditnya, pertama klik dulu salah satu komponen di dalam atau salah satu item di dalam sini, kemudian klik format bagian atas sini, kemudian selanjutnya pilih selection pen. Nah, di bagian selection pen ini akan terlihat berapa banyak komponen yang ada pada satu slide ini. Jadi sebelumnya juga untuk mengedit template ini disarankan menggunakan PowerPoint versi 2013 ke atas. Kalau saya pribadi menggunakan PowerPoint versi 2019. Misalkan di bagian slide pertama ini ada banyak komponen di dalam, seperti misalkan, jadi cara mengeditnya pertama kita hide all supaya semua komponen di hidden terlebih dahulu atau disembunyikan. Kemudian kita bisa mengedit satu persatu dengan cara mengklik di bagian sini seperti ini. Untuk yang bagian ini merupakan background. Kemudian cara yang kedua, bagian sini ini panel kiri, warna ini jika mau diedit, klik saja di bagian sini, kemudian bisa klik format, lalu bisa mengedit warna misalnya. Misalkan warnanya mau diedit seperti ini. Jadi silahkan pilih warna sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya ada di bagian samping sini ada untuk nomor 2 ini untuk dua gambar ya. Di dalamnya ada dua gambar bunga, dan ada gambar panel. Gambar panel ini yang warna pink ini ya. Jadi ini juga misalkan panel mau diubah warnanya, tinggal diklik saja di bagian panel di sini ya. Bagian panel, kemudian klik format, lalu bisa ubah warna seperti itu. Kemudian selain panel juga ada bunga. Di bagian sini ada bunga yang bagian ini juga jika mau diubah bisa juga dengan cara yang sama. Misalkan mau ubah warna, tinggal diubah warna seperti ini, atau jika mau diubah gambarnya, berarti tinggal diklik kanan lalu pilih change picture, lalu bisa diambil dari file lokal. Misalkan saya ambil filenya, misalkan saya ambil sebuah gambar seperti ini misalnya, maka bunganya sudah berubah. Saya kembalikan. Lalu untuk bagian ini panel kiri, panel kanan ini juga bisa diubah dengan cara yang sama. Klik, kemudian bisa ubah
warnanya seperti itu. Lalu untuk mempelai, nama mempelai bagian sini, nama mempelai, untuk memudahkan pengeditan sebaiknya jika sudah diedit dihilangkan tanda mata ini ya, untuk tujuannya agar supaya menyembunyikan sementara komponen yang sudah diedit, sehingga memudahkan nantinya misalkan kita mau edit nama, maka cukup diklik sini sehingga tidak mengganggu komponen-komponen yang sudah diedit tadi. Misalkan si Fulan, nama mempelai laki-laki, kemudian nama mempelai perempuan gitu ya. Selanjutnya setelah diedit, kemudian bisa dihilangkan terlebih dahulu atau disembunyikan dulu, kemudian pilih bagian sini. Ini bunga juga, bunga kecil nantinya. Ini juga bisa diubah dengan cara sama seperti bunga yang tadi. Bisa kalau mau diubah warna, klik bunganya, kemudian ubah warnanya, atau mau diubah gambarnya, klik change picture, lalu ambil dari file begitu ya. Berikutnya ada tulisan Walimatul Urs. Ini juga sama, munculkan tekan ini supaya ada tanda mata, artinya bisa kelihatan, lalu bisa diedit. Kemudian ini juga bagian bismillah, ini juga bisa diedit. Kemudian bagian bunga kecil, bunga bagian bagian samping kanan, samping kiri bawah, ini juga bisa diedit. Misalkan saja kalau cara mengedit sama dengan yang tadi, kita klik change picture, kemudian klik from file, lalu cari bunga yang diinginkan. Misalkan kita ambil sudut kanan bawah, sudut kiri bawah, kita bisa pakai misalnya seperti itu. Lalu bagian sini, ini bagian sudut kanan atas bisa diubah juga. Bagian kotak bingkai tengah ini juga bisa diubah, dan juga bisa diubah warnanya. Cara mengubah warna, klik ini lalu ubah warna sesuai kebutuhan. Setelah semua diedit, bisa diklik kembali show all agar supaya tampil seluruhnya. Slide berikutnya juga sama, tinggal diklik slide-nya. Jika bagian selection ini belum tampil, bisa klik salah satu objek di dalam, lalu klik format, kemudian klik selection pane. Nah, di bagian sini juga cara mengeditnya sama. Kita agar supaya memudahkan, kita sembunyikan dulu, lalu munculkan satu persatu seperti ini misalnya. Kemudian bisa misalnya mengedit nama mempelai wanita seperti ini, diedit. Lalu nama mempelai pria juga sama, bisa diedit. Dan seterusnya, bunga bingkai bagian kiri atas, bingkai bawah, kemudian bingkai kanan atas. Begitu juga dengan kotak bingkai yang di tengah, ini juga bisa diedit warnanya dengan cara klik di bagian sini, kemudian bisa format lalu ubah warna. Kemudian berikutnya foto mempelai pria juga bisa diedit nanti, silahkan disesuaikan fotonya. Kemudian mempelai wanita juga sama, silahkan disesuaikan foto. Orang tua wanita, putri dari bapak siapa dan ibu siapa, bisa disesuaikan. Orang tua dari pria juga. Lalu simbol dan, ini misalnya mau diganti dengan love juga boleh, tinggal diedit gambar. Jika dirasa sudah diedit semuanya, bisa
show all kembali supaya template-nya kembali pada posisi semula. Untuk slide yang ketiga juga sama caranya. Masuk ke bagian selection, kemudian ini misalkan tulisan save the date, kemudian jam resepsinya bisa diedit, kemudian jam akadnya bisa diedit, kemudian bunga kanan bawah bisa diedit juga, kemudian bunga kiri atas resepsi, kemudian bingkai kotak, lalu tempatnya di mana, lalu akad nikahnya, tulisan akad nikah, latar ya, latar yang warna pink ini bisa juga diedit misalkan seperti ini. Kita bisa rubah rubah gambar di sini ya. Lalu latarnya juga akad, lalu tulisan tempat ini bisa juga diubah, lalu alamat bisa juga diubah. Jika sudah mengedit semua, pastikan kembali show all. Di slide yang terakhir juga sama caranya. Ini bagian bunga, ini bagian bunga kiri atas, kemudian bunga kiri bawah, kanan atas, kotak bingkai dan tulisan yang ada di tengah. Lalu selanjutnya untuk background ya. Untuk background silahkan diperkecil dulu, klik ini diperkecil. Nanti ada di bagian luar itu ada seperti ini, ada di bagian bawah ini ada lagu ya, lagunya ini Maher. Nah ini juga bisa diubah sesuai dengan lagu kesukaannya. Caranya untuk mengubah lagu bisa dihapus dulu ini, klik lalu tekan tombol delete. Kemudian untuk mengambil lagu, silahkan misalkan lagu ini saya mau ambil, tinggal diklik lalu tahan, kemudian drag ke, jadi pastikan lagunya ada di luar agar supaya tidak mengganggu jalannya video. Seperti ini caranya. Lalu jangan lupa selanjutnya diklik bagian sini playback, lalu klik play in background. Jika sudah, kemudian jangan lupa dikompres lagunya agar supaya videonya nanti tidak berat begitu. Caranya klik file, lalu klik optimize compatibility. Klik, tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, jika sudah selesai klik close, kembali ke sini, maka seluruhnya sudah selesai. Kemudian untuk cara membuat videonya, jadi sekarang sudah, ini kalau mau dites juga bisa klik slideshow, hasilnya sudah langsung jadi seperti ini. Lalu selanjutnya, oh ya, untuk lagu tadi ya, untuk lagu ini bisa kita custom juga. Misalkan lagunya terlalu panjang, bisa di cut. Jadi caranya klik format atau klik playback, lalu di sini ada trim. Di sini kita bisa atur mulai lagu dari mana sampai kemana. Ini bisa di play untuk mendengar kira-kira sudah pas atau belum lagu mulai dan berakhir. Setelah itu klik OK. Jika dirasa cukup untuk pengeditan, silahkan klik file. Angka terakhir adalah klik file, kemudian klik save as.
lalu klik export, kemudian klik create video. Nah, di sini bisa dipilih kualitas videonya. Saya sarankan jika ingin kualitasnya bagus, bisa pilih HD atau Full HD. Semakin bagus kualitasnya, tentunya videonya semakin halus. Lalu klik create video. Oh iya, sebelumnya jangan lupa ini diisi dengan 0. Tujuannya agar supaya perpindahan antar slide itu tidak membutuhkan waktu pindahnya. Jika sudah, klik create video. Lalu kita diminta untuk simpan. Simpan nama videonya, lalu klik save. Di bagian bawah sini ini prosesnya, proses penyimpanannya, proses pembuatan videonya. Cepat atau lambatnya tergantung juga pada kemampuan komputernya. Semakin bagus kemampuan komputer, semakin cepat juga proses pembuatan videonya. Sekali lagi, untuk saya ingatkan kembali, untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like, komen, dan share. Lalu untuk template-nya bisa di download, nanti saya sertakan di deskripsi video. Kita menunggu proses create video sampai selesai, lalu nanti kita bisa melihat contoh video yang sudah jadi. Baik, sekarang videonya sudah selesai proses. Kita bisa melihat hasilnya di sini. Ini hasil sudah jadi, tinggal diklik 2 kali, maka hasilnya sudah berhasil. Demikian video tutorial kali ini, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.